kita bangun itu, kita dapat membuat konsumen kita merencanakan untuk bertindak atas komunikasi yang kita sudah sampaikan. Sedangkan keenam adalah behavior. Setelah mereka merencanakan suatu tindakan, misalkan ingin melihat, ingin membeli, ingin coba untuk merasakan, atau ingin mencari tahu, maka intention itu dibangun lebih lanjut dengan behavior, yaitu bagaimana komunikasi tersebut dapat membuat konsumen kita melakukan tindakan tersebut, tidak hanya merencanakan. Tidak hanya merencanakan untuk membeli, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk bertindak membeli. Baik, ada 4 opsi atau pilihan dalam mengkomunikasikan pesan-pesan pemasaran kita. Yang pertama adalah melalui iklan maupun promosi, yang kedua adalah interactive marketing, yang ketiga adalah melalui event dan experience, yang keempat adalah mobile marketing. Baik, kita bahas yang pertama adalah advertising atau iklan, di mana adalah ini suatu bentuk komunikasi non-personal berbayar yang mempromosikan suatu ide, barang, ataupun jasa dari sponsor-sponsor yang dapat diidentifikasi. Ada beberapa faktor yang membuat suatu iklan yang kita lakukan itu dapat efektif dalam membangun brand equity. Yang pertama adalah competitive frame of reference. Di sini adalah kita lihat di komponen dari competitive frame of reference, Anda harus melihat bagaimana sifat dari persaingan dan juga siapa target pasar Anda. Yang kedua adalah point of parity attributes or benefit, di mana di sini Anda harus melihat atau mengkomunikasikan dalam iklan Anda mengenai kategori produk, apa competitiveness dari produk Anda, dan hal-hal yang berkorelasi atau berhubungan dengan produk Anda, sehingga produk Anda itu dikategorikan dalam suatu jenis produk tertentu. Yang selanjutnya adalah point of difference attribute or benefit. Nah, di sini Anda menciptakan suatu titik-titik pembeda yang membuat produk Anda memberikan manfaat lebih dibanding pesaing Anda, di mana point of difference itu harus bersifat desirable, diinginkan, dapat disampaikan oleh perusahaan, dan juga differentiating, tentu saja membedakan dia dengan kompetitor-kompetitornya. Setelah kita menentukan positioning apa yang akan kita gunakan, tentu saja kita harus juga mengidentifikasi kira-kira bagaimana strategi kita dalam mengkomunikasikan positioning tersebut dengan konsumen sasaran kita, agar campaign advertising kita berjalan dengan efektif. Ada 3 strategi komunikasi yang dapat kita gunakan, yaitu adalah yang bersifat informasional atau benefit elaboration, di mana di sini Anda menekankan pada manfaat-manfaat. Yaitu komunikasinya disampaikan dengan menyampaikan problem solution, demonstration, perbandingan produk, testimonial, dan lain-lain. Selanjutnya adalah transformational atau imagery portrayal, di mana di sini Anda coba membangun suatu image tertentu dari brand Anda, di mana di sini Anda menggunakan typical or aspirational usage situation. Di sini Anda coba memberikan bagaimana situasi-situasi yang umum dilakukan dalam mengkonsumsi suatu produk brand tertentu.
Sedangkan yang kedua adalah typical or aspirational user of product. Kira-kira siapa sih orang-orang yang menggunakan produk-produk Anda? Dan yang ketiga adalah brand personality and values. Sebenarnya kepribadian brand Anda tuh seperti apa dan value dari brand Anda seperti apa sehingga dapat match dengan orang-orang yang merasa personality maupun juga nilai dari dirinya dia cocok dengan personality atau kepribadian maupun nilai-nilai yang coba dikedepankan oleh suatu merek tertentu. Misalkan buat orang yang pecinta binatang tentu saja nilai-nilai tersebut akan cocok misalkan dengan produk-produk body shop. Orang-orang yang menyukai kelestarian juga akan cocok dengan produk-produk dari body shop. Yang ketiga adalah motivasional, di mana di sini adalah borrowed interest teknik. Di mana borrowed interest ini berarti interest ini adalah sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya di dalam diri individu-individu dari konsumen sasaran Anda. Contohnya adalah semua orang menyukai humor, semua orang menyukai suatu pesan yang menyampaikan kehangatan dan lain-lain. Bahkan ketakutan juga dapat menciptakan suatu hal yang dapat memotivasi Anda untuk melakukan sesuatu. Iklan dapat disampaikan melalui berbagai macam media. Ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai promotion, terlebih tepatnya adalah sales promotion, di mana sales promotion sendiri adalah didefinisikan sebagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pemakaian suatu produk dan jasa. Di mana kita ketahui contoh dari sales promotion misalkan adalah diskon. Di sini dengan adanya diskon diharapkan akan membuat konsumen untuk mencoba dan memakai produk ataupun jasa dari perusahaan Anda. Sales promotion sendiri didesain untuk dua hal. Yang pertama adalah merubah perilaku dari perdagangan dan yang kedua adalah merubah perilaku dari konsumen. Di mana merubah dari perilaku dari perdagangan ada saat-saat di mana produsen merasa dia perlu untuk melakukan sesuatu agar penjualannya naik. Oleh karena itu dia melakukan sales promotion. Sedangkan diharapkan dengan adanya sales promotion, konsumen yang tadinya hanya sekedar berniat untuk mencoba, pada akhirnya akan membeli dan membeli lagi produk Anda. Selanjutnya adalah event and experience. Event sendiri adalah suatu sponsorship publik atas sebuah event atau aktivitas yang biasanya terkait dengan olahraga, seni, hiburan, dan juga tujuan-tujuan sosial tertentu. Sedangkan experience ini sangat terkait dengan apa yang kita bahas di depan mengenai experiential marketing, di mana kita menciptakan suatu experience atau pengalaman-pengalaman dari konsumen kita melalui suatu interaksi langsung dengan produk kita maupun komunikasi yang kita bangun melalui iklan atau apapun. Selanjutnya adalah interaktif marketing, di mana saat ini dengan teknologi yang ada tentu saja memudahkan kita untuk berinteraksi dengan konsumen-konsumen kita. Di mana di sini kita bisa membangun suatu website, emails, banner, ads yang dapat diklik oleh konsumen, search engine, video, dan lain-lain, forum, chatroom yang memungkinkan kita untuk lebih berinteraksi dengan konsumen-konsumen kita. Harapannya adalah apa? Kita membangun suatu komunikasi aktif dan interaktif antara kita dan konsumen kita sehingga terbangun suatu hubungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu dapat kita lihat sekarang saat ini
di mana banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sosial media untuk dapat berinteraksi dengan konsumen-konsumennya. Nah, mobile marketing dapat kita lihat di sini biasanya Anda sering sekali menerima suatu iklan yang berisi pesan mengenai promosi produk atau lain-lain pada ponsel Anda. Anda juga seringkali menerima iklan melalui aplikasi-aplikasi yang Anda buka. Selain itu adalah adanya fasilitas saat ini yang apabila Anda di sekitar wilayah tertentu akan memberitahukan layanan-layanan yang tersedia dari perusahaan Anda bagi konsumen tersebut di daerah tersebut. Misalkan kita seringkali menerima informasi bahwa adanya cabang dari restoran tertentu ada di daerah di mana kita saat itu berada. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana secara intens perusahaan dapat berkomunikasi terus-menerus dengan konsumennya. Baik, saat ini sekian untuk materi kali ini. Bila ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di forum diskusi dan semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk Anda dan saya tunggu diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.